Terhormat, sebagai tim oposisi tidak setuju dengan mosi bahwa sekolah mempunyai wewenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Karena kami meyakini bahwa perundungan di luar sekolah sudah bukan tanggung jawab sekolah, melainkan masuk dalam hukum pidana dan KUHP. Beralih ke poin klarifikasi tantangan saya, tim oposisi meyakini bahwa tim pemerintah sudah gagal dalam karakterisasi aksi melindungi siswa yang mendapatkan perundungan di dalam sekolah. Dan sekarang mereka mendorong untuk mempunyai wewenang menghukum siswa yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Sadarilah bahwa Dewan Juri yang terhormat, tindakan tersebut merupakan tindakan yang sudah melangkahi hukum di Indonesia. Dan juga perlu disadari juga Dewan Juri yang terhormat bahwa tindakan tersebut bisa dinilai sebagai main hakim sendiri. Saya percaya bahwa sekolah sendiri seharusnya lebih fokus dalam menangani perundungan di sekolah, karena justru perundungan lebih banyak menelan korban di sekolah daripada di luar sekolah. Sehingga apa konsekuensi kesalahan tim pemerintah dalam memahami hal ini? Konsekuensi kesalahan mereka adalah ditakutkan terlalu fokus menangani kasus perundungan di luar sekolah, sehingga perundungan di dalam sekolah pun tidak akan hilang. Selain itu, biasanya siswa yang suka melakukan perundungan pun tidak akan kapok-kapok bila sekolah yang memberi hukuman. Bisa kita lihat dari situ Dewan Juri yang terhormat bahwa sekolah juga sering gagal dalam menangani kasus di dalam sekolahnya atau internalnya, dan sekarang ingin mempunyai wewenang dalam mengatasi masalah perundungan di luar sekolah atau masalah eksternal di luar sekolah. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim oposisi akan memberikan sanggahan kepada tim pemerintah sebagai berikut. Pertama, kesalahan tim pemerintah dalam konteks sekolah mempunyai wewenang untuk menghukum perundung yang melakukan perundungan di luar sekolah, yaitu dinilai kurang efektif, dan tim oposisi lebih percaya lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum lebih pantas untuk menangani kasus tersebut. Kenapa Dewan Juri yang terhormat? Karena bila sudah urusannya di luar sekolah, itu sudah masuk ranah ke dalam hukum dan bisa dijerat oleh hukum yang berlaku di negara kita ini. Dan saya yakin bila sudah masuk ke ranah hukum dan pengadilan, saya yakin pelaku perundungan akan kapok Dewan Juri terhormat daripada bila sekolah yang menangani kasus tersebut di sekolah. Kedua, kesalahan tim pemerintah menilai bahwa lembaga penegak hukum seperti kepolisian tidak akan bertindak kecuali kasus tersebut viral atau menggunakan uang sebagai pelicin. Bagi kami tim oposisi, itu merupakan tuduhan yang sangat tidak bermoral dan beretika dan terlalu memukul rata. Memang kami meyakini dan kami menyadari bahwa hal tersebut terjadi, tapi tidak semua dan tidak harus memukul rata satu institusi lembaga penegak hukum di negara kita ini. Dan mungkin memang ada yang melakukan hal tersebut, dan mungkin hanya oknum saja yang melakukan hal tersebut. Bukan karena kasus tidak viral dinilai kepolisian hanya menangani kasus tindakan perundungan di luar sekolah itu sedikit, padahal aslinya banyak. Padahal bila kita ditelusuri lebih dalam lagi, kasus yang sudah diselesaikan soal perundungan di luar sekolah sudah banyak diselesaikan oleh lembaga institusi penegak hukum, baik dari kejaksaan maupun kepolisian. Masuk ke argumen saya, kenapa bila kasus perundungan lebih efektif ditangani oleh lembaga institusi hukum negara atau lembaga penegak hukum institusi negara ketimbang sekolah atau daripada sekolah, yaitu hukum yang diberikan adalah hukum pidana yang mana pelaku perundungan akan dijerat dengan pasal 345 KUHP, di mana konsekuensi pasal tersebut yaitu akan dipenjara. Tim oposisi menilai bahwa hukuman tersebut akan ampuh dan bukan hanya sekedar gertakan saja yang seperti dilakukan oleh sekolah, menggertak dan mengancam tapi tidak ada aksi nyata, seperti mengancam akan mengeluarkan dia dari sekolah, tapi nyatanya setelah dia melakukan tersebut hanya diberi hukuman seperti mengerjakan tugas dan lain-lainnya saja, atau diskors biasanya di sekolah.
Tetapi si pelaku perundungan sendiri akan bisa tetap lulus bila kasusnya tidak terlalu mencuat. Dan bagi saya itu sama saja, Dewan Juri yang terhormat. Respon kami sebagai tim oposisi adalah sekolah harus berfokus menangani kasus perundungan di sekolah saja, tanpa harus ikut campur dan punya wewenang untuk mengurusi kasus perundungan di luar sekolah. Sekolah harus fokus dengan membimbing karakter para siswa dan memberitahu kepada para siswa bila melakukan perundungan di luar sekolah juga dapat terjerat hukum dan pasal yang punya konsekuensi di penjara. Bagi saya, solusi terbaik untuk sekolah menangani kasus perundungan di luar sekolah yaitu dengan memberitakan dengan gencar dan beritahu mahasiswa dengan gencar bahwa kasus perundungan di luar sekolah dapat terjerat oleh hukum dan jerat dengan pasal yaitu konsekuensi di penjara. Dengan begitu, para pelaku perundungan di luar sekolah akan lebih berpikir 2 kali dalam merundung mereka di luar sekolah. Dalam merundung korban mereka di luar sekolah. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan skenario terbaik saya bila kasus tersebut ditangani oleh lembaga hukum negara. Yaitu skenario terbaik kami di tim oposisi, yaitu angka kasus perundungan yang terjadi baik di dalam dan di luar sekolah akan turun drastis. Pelaku yang melakukan perundungan akan tahu bahwa apa yang dilakukannya dapat dijerat dengan pasal dan dapatkan kurungan di penjara. Dan pelaku sendiri akan berpikir lebih dalam melakukan perundungan tersebut. Dan bila skenario terbaik kami dapat terlaksanakan, dan kami yakin bahwa statistik angka kasus perundungan baik di dalam dan di luar sekolah pun akan turun. Terima kasih.